semuanya, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di saat ini, saya akan memenuhi tugas biomedik atau tugas akhir biomedik dari Dr. Agustinus Butar-Butar, MKes. Dan sebelum saya menjelaskan lebih dalam, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Reva Marfatia Momongan. Saya dari kelas B dengan NIM 2570461 dan saya dari program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk dalam penjelasannya. Di sini, saya akan menjelaskan penyuluhan tentang farmakologi dan patologi. Nah, kita langsung saja masuk dalam topik yang pertama, yaitu farmakologi. Apa sih itu farmakologi? Nah, berbicara tentang farmakologi, yaitu berbicara tentang obat-obatan dan bagaimana obat memasuki tubuh, serta bagaimana obat bekerja di tingkat sel atau molekul, dan efek samping yang mungkin ditimbulkannya. Nah, teori-teori farmakologi adalah dasar pemahaman tentang bagaimana obat bekerja di dalam tubuh dan berinteraksi dengan sistemnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua teori utama yang paling penting, yaitu teori farmakokinetika dan teori farmakodinamik. Nah, berbicara teori farmakokinetika, yaitu mempelajari bagaimana tubuh menenangi obat melalui 4 proses, yaitu aborsi, yaitu masuknya obat ke dalam aliran darah, dan distribusi, yaitu penyebaran obat ke jaringan tubuh, dan metabolisme, yaitu pemecahan obat oleh tubuh, biasanya terdapat di dalam hati. Nah, dan ekskresi, yaitu menyingkirkan obat dari tubuh biasanya melalui ginjal. Nah, teman-teman harus tahu bahwa teori ini membantu menentukan jadwal pemberian obat yang optimal. Kemudian, teori farmakodinamik adalah menyelidiki efek obat pada tubuh dan mekanisme kerja di tingkat sel, jaringan, atau organisme. Teori ini mencangkup interaksi obat reseptor, perubahan fungsi seluler, dan bagaimana efek ini berkembang menjadi respon klinis. Misalnya, obat antikoagulan bekerja dengan menghambat enzim yang terlibat dalam pembekuan darah. Dalam sejarah perkembangan farmakologi, ada dua periode, yaitu periode kuno dan periode modern. Nah, periode kuno ditandai dengan observasi empirik penggunaan obat, gubal, penggunaan obat berdasarkan pengalaman. Nah, sedangkan periode modern didasarkan atas penelitian eksperimental tentang tempat dan cara bekerja obat. Nah, teman-teman, seperti itulah penjelasan secara lengkap atau secara detail tentang apa sih itu farmakologi. Nah, di situ saya sudah menjelaskan tentang definisi, teori-teori, dan sejarah dari farmakologi. Nah, sekiranya bisa kalian dengar dan bisa kalian mengerti. Dan saat ini saya akan membahas atau saya akan menjelaskan topik yang kedua tentang patologi. Apa sih itu patologi? Patologi adalah cabang ilmu kedokteran yang mempelajari penyebab, proses, dan akibat dari penyakit. Nah, ilmu ini mempelajari bagaimana penyakit mempengaruhi sel, jaringan, organ, dan tubuh secara keseluruhan, baik dari sisi struktural maupun fungsional. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan dua teori patologi, yaitu yang pertama, teori lingkungan dan gaya hidup, dan yang kedua, teori penuaan seluler. Nah, berbicara tentang teori lingkungan dan gaya hidup, yaitu menekankan peran faktor lingkungan, misalnya polusi dan radiasi. Dan gaya hidup
contohnya makanan tidak sehat, merokok. Nah, itu sebagai penyebab penyakit. Nah, di sini saya akan memberikan contoh, yaitu penyakit jantung akibat makanan tinggi lemak dan kurang berolahraga, atau kanker paru-paru akibat merokok. Nah, yang kedua berbicara tentang teori penuaan seluler, yaitu menjelaskan bagaimana penuaan seluler yang teratur atau terganggu dapat menyebabkan penyakit usia. Nah, misalnya demensia, yaitu penyakit jantung tua. Juga termasuk teori penumpukan radikal bebas, kerusakan DNA, dan pembatasan pembelahan sel atau telomer. Nah, teman-teman, di sini saya akan memberikan sejarah patologi secara ringkas dan struktural. Nah, di sini saya mengambil sejarah abad ke-20 hingga sekarang. Nah, abad ke-20 hingga sekarang itu, awal abad ke-20 ditemukan virus serta teknik pemeriksaan jaringan dengan pewarnaan atau histologi dan mikroskop cahaya yang lebih canggih. Nah, yang kedua, tengah abad ke-20. Mengembangkan teknik laboratorium untuk pemeriksaan darah dan cairan tubuh, serta memahami peran genetika dan imunologi dan penyakit. Nah, yang ketiga, yaitu akhir abad ke-20 hingga sekarang. Nah, kemajuan dalam teknologi mikroskop elektron, tes genetika atau seperti PCR, dan penelitian molekuler memungkinkan pemahaman penyakit pada tingkat molekul dan sel yang lebih mendalam, atau membuka jalan untuk pengobatan yang disesuaikan atau personalized medicine. Nah, teman-teman, itulah penjelasan secara struktural tentang apa sih itu patologi. Nah, di dalamnya saya sudah menjelaskan tentang definisi, teori-teori, dan sejarah patologi. Nah, semua yang saya sudah jelaskan tentang farmakologi dan patologi, nah di dalamnya saya sudah menjelaskan tentang definisi, teori-teori, dan sejarah. Nah, sekiranya apa yang saya berikan, apa yang saya jelaskan saat ini bisa kalian dengar dan bisa kalian pahami dan bisa kalian praktekkan atau bisa kalian sebarkan ke teman-teman kalian tentang apa sih itu farmakologi, apa sih itu patologi. Nah, supaya mereka bisa mengetahui tentang penyakit-penyakit, tentang kedua topik yang saya sudah jelaskan tadi. Nah, itulah penjelasan yang saya sudah berikan, sekiranya bisa dipahami dan bisa dimengerti dengan sangat baik. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.